Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, kita ke berita pertama. Sebagai upaya pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, pemerintah terus menggalakkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku ternak sapi di kelompok-kelompok ternak warga. Salah satunya adalah vaksinasi yang digelar di kelompok ternak Weni Panggung Harjo, Kapanewon, Bantul. Inilah suasana saat petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kasihan Bantul sedang melakukan vaksinasi ke kelompok ternak Weni Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Sejak muncul awal terjadinya wabah PMK pada bulan Mei lalu hingga saat ini, total di Kabupaten Bantul telah terjadi 2.242 kasus hewan ternak yang terjangkit wabah tersebut. Sebanyak 11 hewan ternak mati, 57 dipotong paksa, dan 386 hewan ternak sembuh. Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi vaksin PMK yang selanjutnya disebar di 6 Kapanewon zona hijau PMK melalui puskeswan di masing-masing Kapanewon. Pencegahan wabah PMK ini harus terus digalakan karena tingkat penularannya yang sangat cepat, sehingga dari pemerintah Bantul sendiri akan terus menjalankan program vaksinasi ini secara teratur dan merata selama 1 tahun ke depan. Menurut Dr. Hewan Nuraini, petugas dari Puskeswan Kasihan, kegiatan vaksinasi ini serentak se-Indonesia. Program dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi berulangnya kembali wabah PMK yang sempat merebak jelang Hari Raya Kurban kemarin. Jadi untuk hari ini kita ada giat vaksinasi PMK untuk wilayah Panggung Harjo, Kapanewon Sewon. Dalam minggu ini giat kami ini ada di beberapa wilayah. Salah satunya hari ini di kandang kelompok Weni Panggung Harjo. Berapa ekor Mbak yang divaksin tadi? Untuk sementara ini sudah mencapai 50 ekor sampai siang ini. Ini dilakukan vaksinasi karena ada kasus atau memang ini sebagai pencegahan saja, Dok? Jadi ini adalah program pemerintah ya dari Kementerian Pertanian. Jadi ini untuk mempercepat penanggulangan penyakit kuku dan mulut di wilayah Kabupaten Bantul. Jadi ini sudah program dari pemerintah, ada bantuan vaksinasi gratis bagi peternak, baik yang sudah pernah terdampak ataupun belum terdampak. Jadi ini serentak dilakukan se-Kabupaten Bantul atau se-DIY malahan? Se-DIY, jadi Kabupaten Bantul mendapat alokasi vaksin dari provinsi. Jadi alokasi ini juga didasarkan kepada jumlah hewan di masing-masing kabupaten ya, Bu? Iya betul, jadi sesuai populasi di Kapanewon di Kabupaten Bantul. Termasuk kemarin yang di sini itu Kapanewon Sewon ini apakah kemarin ada kasus, Bu? Ada, untuk Kapanewon Sewon sudah ada yang terdampak di sini. Untuk yang bergejala dan yang sudah terkonfirm PMK itu sekitar 60 ekor lebih. Tapi sekarang sudah mulai ya, tingkat kesembuhannya sudah hampir mencapai 60% ya. Vaksinasi Puskeswan Kasihan seperti halnya pandemi COVID-19. Wabah penyakit mulut dan kuku ini bisa ditangani jika semua pihak selalu bekerja sama dan bersinergi. Pemerintah Kabupaten Bantul berharap pada periode distribusi vaksin PMK bulan Oktober ini dapat diprioritaskan untuk optimalisasi vaksin dengan jumlah yang lebih banyak ke kelompok-kelompok ternak. Dari Bantul, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kita ke Kendal, Jawa Tengah pemirsa. Pasca pemberlakuan kebijakan kenaikan harga semua jenis BBM, selain berdampak adanya inflasi di berbagai daerah, kini masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari melaut terpaksa menggadaikan sejumlah barang berharga demi bertahan hidup. Ratusan perahu jenis sopek dan cekung saat ini hanya ditambatkan begitu saja oleh para nelayan di pesisir pantai. Deritanya belum juga berakhir usai pemberlakuan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak untuk semua jenis BBM, khususnya biosolar, yang menjadi kebutuhan para nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Kini mereka hanya gigit jari karena sudah 2 pekan ini sebagian besar mereka tidak bisa berlayar mencari ikan karena sulitnya mendapatkan BBM.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang nelayan Surahyo dan rekan-rekan seprofesi, kini hanya duduk-duduk saja di posko nelayan, menganggur tanpa adanya aktivitas mencari nafkah. Sejak naiknya harga bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut, keberadaannya kian sulit ditemukan, mengakibatkan perahu yang biasa digunakan untuk mencari ikan tidak bisa dioperasikan dan berimplikasi pada nelayan menganggur. Lagi apa nih Pak sekarang? Ini lagi biasa Pak, jaduman Pak. Kenapa kok jaduman Pak? Itu intinya gimana Pak ya, mau melaut nggak ada solarnya, solarnya nggak ada itu gimana ya. Cuman ini kayak gini nih Pak, pengangguran lah pokoknya ya. Terus untuk makan gimana? Ya gimana lagi, ya biasa kalau nggak ada ya ngutang Pak, gimana. Ya. Sejak kapan itu Pak BBM sulit? Ya sejak itu pemerintah menaikkan harga BBM itu Pak, malah iya, malah sulit ini. Carinya solar itu solar pokoknya cari-cari di luar Pak. Iya. Berapa misalnya dapat solar Pak? Paling-paling dapatnya cuma 20 liter, kadang 10 liter. Untuk harganya nggak cukup. Harganya ya biasa Pak. Berapa? Harganya 8.000 Pak. Hal senada juga diungkapkan oleh nelayan lainnya. Ramlan mengatakan, para nelayan saat ini kebingungan lantaran tidak melaut di tengah himpitan ekonomi. Padahal kebutuhan hidup seperti makan dan biaya sekolah terus berjalan. Terpaksa sejumlah barang berharga digadaikan guna menutup biaya selama tidak melaut. Solarnya sudah mahal dan langka. Berapa mahalnya Pak? Gimana? Mahalnya berapa? Banyak. Mahalnya berapa? Mahalnya sampai 8.000. Satu bungkus itu tadinya kan di pomnya 5.150, tapi sekarang kan udah naik. Makanya nelayan banyak yang kebingungan Pak. Ini aja banyak yang tidak melaut. Makanya nelayan itu merasa kebingungan gitu lah untuk mencari nafkah. Apalagi yang menyekolahkan anak gitu Pak. Udah berapa lama berarti Pak tidak melaut? Ini 2 minggu, seminggu? 1 mingguan lebih. Lebih ya, sejak naik? Nggak ada solar. Sejak naik itu? Iya. Pak, terus selama tidak melaut, untuk apa kegiatannya Pak? Kegiatannya kayak gini Perbaiki. untuk memperbaiki alat-alat tangkap. Para nelayan ini berharap banyak adanya perhatian dari pemerintah setempat. Mereka juga mendesak adanya stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan supaya pasokan solar stabil, sehingga nelayan tidak kebingungan dalam mencukupi nafkah keluarga. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita ke Salatiga, Jawa Tengah. Untuk membantu petani mengusir hama burung, 3 mahasiswa Fakultas Pendidikan Fisika Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga, Jawa Tengah, menciptakan alat yang diberi nama gusah atau mengusir. Dengan alat ini, petani bisa mengusir burung dengan cara otomatis. Tiga mahasiswa Fakultas Pendidikan Fisika Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga, Jawa Tengah berhasil membuat alat pengusir hama burung menggunakan panel surya yang diberi nama gusah sesuai dengan fungsinya, yaitu gusah atau mengusir burung. Ide awal pembuatan alat pengusir burung tersebut karena melihat sampai saat ini petani mengusir hama burung masih manual, menunggu di sawah sambil menciptakan bunyi-bunyian untuk mengusir burung. Kemudian mereka menciptakan alat menggunakan tenaga surya, sehingga bisa otomatis menciptakan sumber suara untuk mengusir burung tanpa harus menunggu di sawah. Dengan menggunakan alat gusah, petani tidak perlu repot lagi untuk mengusir hama burung. Sebab selain menggunakan energi matahari, alat tersebut juga bisa berjalan secara otomatis sesuai setelan yang diinginkan. Sistem kerjanya sama dengan alat pengusir burung manual. Ada tali, kaleng yang diisi batu dan rumbai-rumbai. Bedanya adalah alat berbentuk kotak itulah yang menggerakkan tali tersebut sehingga bisa menghasilkan gerakan dan bunyi. Komponen alat ciptaannya itu terdiri dari panel surya, solar kontrol, dan motor penggerak. Selain itu menggunakan baterai aki kering dengan kapasitas 12 volt sebagai penyimpan energi. Cara kerjanya adalah panas matahari yang ditangkap panel surya, kemudian diolah menggunakan solar kontrol dan disalurkan ke dinamo sebagai motor penggerak. Ada juga timer untuk mengatur nyalanya berapa lama dan mengatur berapa lama durasi untuk pergerakannya.
Untuk membuat alat pengusir hama burung membutuhkan waktu 3 bulan, mulai dari risetnya sampai bisa digunakan dan menghabiskan biaya Rp850.000. Alat ini juga sudah pernah diuji cobakan dan bisa menggerakkan tali di sawah dengan luas 2.500 meter persegi. Jadi alat pengusir burung berbasis panel surya, jadi gerakannya sudah otomatis. Jadi ini kita lihat dari petani kan selama ini masih mengusir burung masih dengan cara manual ya Mas. Jadi kita menggunakan ini untuk bisa membantu petani untuk mengusir burungnya secara otomatis gitu. Jadi sistem ini dengan selama ini kan masih dengan tali ya Mas. Jadi ini tetap dengan tali, nanti disambungkan ke alat ini, ditarinya kan ada rumbai-rumbai, ada kaleng-kaleng gitu ya Mas. Jadi nanti ditarik oleh alat ini sehingga dapat menghasilkan gerakan dan bunyi gitu Mas. Diharapkan alat yang dibuat bisa diproduksi secara massal dan bisa digunakan oleh petani, sehingga efektivitas hasil panen petani bisa lebih meningkat. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.